5 jenis manusia di bulan Ramadan. Jadi di buku ini dikatakan ada 5 jenis manusia, teman-teman. Seorang muslim hendaknya menyambut bulan ini dengan sambutan terbaik. Dan ada kelompoknya. Kelompok yang pertama menyambut bulan ini dengan memenuhi pasar dan supermarket. Mereka membeli berbagai makanan, cemilan, dan keperluan dapur lainnya. Mereka berlomba-lomba memenuhi pasar untuk membeli bahan makanan dalam jumlah besar. Seakan-akan mereka ini akan memasuki bulan untuk makan-makan dan menikmati hidangan. Bahkan terkadang belanja mereka pada bulan ini melebihi kebutuhan yang diperlukan. Tidak seperti pada bulan-bulan lainnya. Sehingga seringkali akan kalian dapati orang-orang melakukan pemborosan dan tindakan mubazir. Mereka akan meletakkan berbagai hidangan di meja makan. Kemudian yang dimakannya teh hanya sedikit gitu kan. Ini teh adalah kelompok yang pertama. Nah teman-teman, jadi kelompok yang pertama ini menyibukkan diri untuk mengumpulkan makanan-makanan, cemilan-cemilan saat ingin menyambut bulan Ramadan tuh. Dan di buku ini ada kelompok yang kedua. Ketika bulan Ramadan tiba, ia akan menyiapkan berbagai peralatan bermain, bersenda gurau, dan menyia-nyiakan waktu. Mereka ini akan mempersiapkan banyak hal yang menyibukkan diri mereka. Waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan ini akan mereka habiskan dalam hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Bahkan terkadang mereka mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang sudah pasti bermudarat dan merugikan. Mereka ini akan mempersiapkan semua dengan matang. Sudah selesai sebelum bulan Ramadan tiba. Dalam buku ini, kelompok kedua ini mempersiapkan permainan-permainan yang seakan di bulan Ramadan ini hanya untuk kesenangan, event-event untuk bermain, hanya untuk menyia-nyiakan waktu. Di buku ini juga ada kelompok yang ketiga, teman-teman. Nah, kelompok ketiga ini merupakan orang-orang yang Allah beri karunia dengan taufik, perhatian, dan perlindungan. Mereka akan mempersiapkan banyak amal ibadah di bulan Ramadan. Ada banyak amalan yang terpikir di benaknya. Akhirnya ia atur waktu untuk tilawah Al-Quran. Ia atur waktu untuk berzikir. Ia atur waktu untuk sholat malam. Ia atur waktu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia atur waktu untuk berderma. Dan ia atur waktu untuk bermajelis ilmu. Kelompok ketiga ini yang Allah beri karunia dan taufik, mereka sibuk untuk menjadwalkan apa yang mereka akan lakukan. Nah, lanjutnya kelompok yang keempat. Tingkatannya lebih tinggi dari kelompok ketiga. Mereka berpandangan bahwa bulan Ramadan ini terlalu pendek, tidak cukup menampung berbagai proyek kebaikan yang telah mereka siapkan. Bulan Ramadan ini tidak cukup untuk amal ibadah mereka yang sangat banyak. Bulan Ramadan tidak cukup untuk melakukan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, ia merasa pada bulan Ramadan ini terlalu singkat, kurang panjang, tidak cukup untuk melakukan berbagai proyek kebaikan yang telah ia siapkan. Yang terakhir, kelompok yang kelima. Mereka memperlakukan bulan Ramadan ini sebagai bulan-bulan lainnya. Bagi mereka, akhir bulan Ramadan akan sama dengan akhir bulan-bulan pada umumnya. Bahkan malam yang telah disebut oleh Al-Quran sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan akan menjadi malam sebagaimana malam-malam pada umumnya. Tidak ada yang istimewa baginya. Sungguh ini adalah kerugian besar bagi kelompok ini. Tidak pantas seorang muslim untuk melakukan perbuatan seperti ini.